Thorik Halilintar dan Alia Mas Said hendak berangkat honeymoon ke Eropa. Baru-baru ini, sosok Fuji, mantan Thorik pun justru menjadi sorotan netizen di jagat sosial media. Pasalnya, ketika Fuji mengunggah foto-foto liburannya ke Lombok baru-baru ini, terlihat sosok pria yang bernama Eldin menemani Fuji di sana. Lantas, seperti apakah Haji Faisal dan juga Frans ketika menanggapi kabar tersebut? Seperti apa pula kehebohan sebelumnya ketika Thorik dan Alia saat bersua dengan Fuji di suatu acara baru-baru ini. Benarkah Thorik masih terpikat dengan sosok sang mantan? Seperti apa pula Roy Kiyoshi mendropong kondisi hati Thorik dan Fuji saat ini? Benarkah Thorik masih terganjal oleh sosok di masa lalu yang pernah ia cintai? Benarkah rumah tangga Thorik dan Alia ke depannya akan selalu dibayang-bayangi oleh sosok yang konon masih terus melekat di hati Thorik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saat Thorik Halilintar dan Alia Mas Said hendak menikmati momen honeymoon keliling Eropa, ternyata Fuji, mantan kekasih Thorik, diisukan dekat dengan pria tampan bernama Eldin. Sosok Eldin pun sempat menjadi perhatian netizen karena menemani Fuji saat liburan ke Lombok belum lama ini. Netizen juga memperhatikan gantungan kunci berbentuk minion yang digunakan oleh Fuji sama dengan milik Eldin, hingga Fuji pun juga mengirimkan produk makanan milik ibunya kepada Eldin. Bahkan di jagat maya, netizen pun ramai berkomentar dan menduga jika Fuji dan Eldin sedang menjalin hubungan asmara. Kalau beneran, baguslah. Daripada gue selalu dikait-kaitin sama si Jarwo. Komentar netizen menyambut gembira kedekatan Fuji dengan Eldin. Kalau emang betulan pacar Fuji, jagain Fuji ya bang. Dia anak baik dan bekerja keras. Jangan sakiti dia. Komentar netizen bernada mendukung. Bang Eldin titip putih ya. Fuji jangan tumbang dengan semua ocehan-ocehan haters. Kalian berdua kudu saling nguatin. Kamu tahu kan mana kuatnya Uti ngejalanin hidupnya dia. Kamu juga harus kayak gitu ya Eldin. Anak baik dan anak soleh. Selepas apa yang terjadi sama Uti selama ini, pengen banget peluk Uti. Tahu gak sih? Tapi apalah daya, karena kita gak saling kenal. Tapi yang jelas, demi apapun aku sayang Uti, karena dia anak baik. Fuji bahagia sama ini ya sayang. Doa terbaik untuk kalian berdua. Jangan nyerah ya sama apapun yang terjadi. Insya Allah, kalian berdua anak yang baik, pasti selalu dilindungi Allah. Sayang kalian. Komentar netizen lainnya. Alhamdulillah sampai Dubai. Lihat ya view-nya guys. Kalian jangan kaget ya. Tada. Bandara. Karena apa Seng? Karena ada yang book transit 10 jam. Gak apa-apa. Itu kamu. Gak apa-apa, kita harus sepakat kalau kita ada kesalahan kita ketawain aja bareng-bareng. Gak apa-apa. Kapan lagi view-nya? Itu tuh orang-orang pada nunggu transit. Demi apa? Hotel ini sama hotel. Siapa suruh? You're going up? Are you sure?
kentut ini. Sebelumnya, momen Fujianti bertemu dengan pasangan Thorik dan Alia di acara Penyanyi Rosa rupanya menjadi pergunjingan netizen di jagat maya. Kehadiran Thorik dan Alia sebagai pengantin baru pada momen tersebut juga menjadi sorotan. Hingga netizen pun banyak melontarkan komentar pedas karena Thorik seakan salah fokus ditambah sikap Alia yang berupaya untuk menghalang-halangi Thorik melihat sang mantan yang juga hadir di tempat yang sama. Lantas, seperti apa Roy Kiyoshi ketika meneropong kecanggungan pada momen tersebut yang terjadi antara Fuji, Thorik, serta Alia? Tau awkward gak? Awkward kayak canggung gitu, kayak kagok gitu, itu yang aku rasain sih. Kayak shock satu sama lain dan kayak pengen negor tapi bingung salah satu kayak mulai dari mana. Perasaannya pasti gak nyaman kalau menurut aku sih. Perasaannya gak nyaman satu sama lain kayak gimana gitu. Fuji itu masih lama jodohnya, ya mudah-mudahan cepat ketemu. Tapi dalam penerawangan saya ngerasain itu masih ada waktu berjalan untuk ya moga-moga jangan terlalu cepat juga. Kalau misalnya terlalu cepat salah orang misalnya itu juga bisa berpisah kan, juga lebih sedih. Mendingan agak lama dikit ngulur waktu tapi dapatnya yang benar-benar baik gitu, yang oke. Aku masih belum mencium roman ada jodohnya buat si Fuji. Dalam teropong anak indigo bernama Mian, walaupun Thorik sudah menikah dengan Alia, ternyata Thorik pun masih dibayang-bayangi oleh masa lalu, kehidupan asmaranya. Bahkan, hal tersebut kedepannya juga akan menghantui kehidupan rumah tangga Thorik dan Alia. Diungkapkan oleh Mian bahwa ada sosok masa lalu dalam kehidupan asmara Thorik yang akan terus mengobok-ngobok rumah tangga Thorik dan Alia. Rupanya hal itu terjadi bukan karena sosok tersebut yang memang centil, tapi justru hati Thoriklah yang terlanjur tersentuh dan terenyuh oleh sosok masa lalu tersebut. Rupanya ada kisah pada masa lalu Thorik dengan sosok ini yang belumlah tuntas terselesaikan. Benarkah ini berarti bahwa Thorik belum move on dari kehidupan cinta di masa lalunya? Menyimpan rasa ada. Jadi makanya segala sesuatunya yang dia lakukan itu dibuat pengalihan supaya tidak keinget lagi gitu. Udah terlanjur ya mau gimana lagi kan. Awalnya juga sama yang sekarang juga kan cuman kayak mengisi waktu kosong, mengisi hati yang kosong, pada akhirnya kan serius. Karena mereka satu sama lain sudah komitmen untuk menjalani hubungan itu kayak sudah putus gak bisa balik lagi, tapi bisa temenan. Cuman karena gengsinya itu loh, jadi kayak mereka tuh gak mau memulai dulu dari awal gitu. Jadi kayak gak bakalan ketemu lah kalau gak ada yang mau mulai dari awal. Paling juga di acara nih ketemu secara tidak sengaja ya paling cuma sapa, senyum gitu. Karena mereka gengsinya dua-duanya terlalu besar. Sementara itu, Mian pun juga meneropong bahwa sosok Fuji telah menutup buku kisah cintanya dengan Thorik di masa lalu. Menurut Mian, Fuji pun kini lebih ingin menjalani hidupnya dan fokus meretas karirnya. Kalaupun ada sosok yang dekat dengan Fuji pada saat ini, menurut Mian, sosok pria tersebut hanya sekedar teman jalan bagi Fuji. Karena menurut Mian, karakter Fuji itu pun cukup keras. Pasalnya, menurut Mian, sekali saja dirinya dikecewakan, maka sulit baginya untuk kembali percaya pada orang yang sama. Fuji itu dia sekarang masih tutup buku, tutup kisah, ingin menjalani fokus dengan karirnya. Ya kalaupun mau juga cuma sekadar teman jalan, kayak main gitu, masih belum menuju serius. Kenapa? Karena dia tuh kan agak keras ya orangnya, agak keras. Ketika dikecewakan itu sulit untuk percaya lagi. Mengejutkan, Fuji dikabarkan sedang dekat dengan sosok Eldin di saat sang mantan Thorik menikmati momen honeymoon bersama Alia. Lantas, seperti apa pula reaksi Haji Faisal dan keluarganya ketika Fuji sering kali dijodohkan oleh netizen dengan beberapa sosok pria? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aksi perjodohan Fuji bukan baru kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Fuji pun juga sempat beberapa kali dijodohkan netizen dengan beberapa orang pria, termasuk pula Mayor Teddy. Menurut Haji Faisal, dirinya tidak bisa menghalangi netizen untuk menjodohkan Fuji dengan siapapun, karena itu adalah hak netizen. Namun, Haji Faisal juga menghimbau kepada netizen agar tidak kecewa nantinya jika perjodohan tersebut tidak berhasil. Kembali lagi kepada netizen, kepada masyarakat sebagian. Kembali lagi ya, itu Sah-sah saja. Dan saya tidak bisa melarang mereka. Itu ya boleh-boleh saja. Namun semuanya itu kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saya sih sejak dahulu, sejak dari awal kan sudah saya bilang kalau anak-anak itu cocok dan anak-anak itu udah setuju, udah sepakat mereka, ya kita tinggal asesi ya. Kalau orangnya baik, ya tentu menurut pikiran saya nggak mungkin orang nggak baik dia diperkenalkan. Nggak mungkin kalau menurut saya. Dan saya selaku orang tuanya, kalau orang yang baik silahkan. Saya nggak ada yang kenal sama orang. Belum dikenalkan ya? Belum sama sekali ya. Nggak ada saya kenal sama orang-orang itu, dan saya menganggap anak saya sampai sejauh ini masih single. Franz Faisal, kakak Fuji pun juga mengomentari terkait perjodohan Fuji dengan beberapa sosok pria. Menurutnya, semua keputusan pun diserahkan kepada Fuji. Hal itu pun menandakan jika Franz Faisal tidak mau intervensi soal urusan asmara adiknya. Karena menurut Franz yang menjalani adalah Fuji. Soal urusan jodoh, ternyata Fuji pun tidak mau dijodoh-jodohkan oleh netizen. Ia pun memilih cuek dengan aksi perjodohan netizen terhadapnya. Kalau jodoh-jodohkan itu mah dari awal juga dijodoh-jodohkan gitu. Ya, tapi ya itu kan namanya juga netizen kan pengen A dengan B, C dengan D kan. Ya udah, tapi kan yang menjalani kan misalnya Suti. Dan sebagai kakak gitu menyupport ke hubungan adiknya atau seperti apa kak? Aku tergantung Fujinya intinya itu aja. Kalau Fuji bahagia ya serap Fuji, intinya serap Fuji semuanya. Kalau sama Erumi gimana kak? Setuju juga nggak? Hah? Erumi. Gimana nih kamu melihat? Dia kan mengidolakan Fuji Pokoknya juga. kalau Fuji mau dengan siapapun ya yang penting Fujinya bahagia, intinya itu aja. Geger reaksi Haji Faisal ketika Fuji kerap dijodohkan dengan beberapa orang pria. Lantas, seperti apakah reaksi Dodi Sudrajat ketika dirinya tidak diundang oleh Haji Faisal di perayaan ulang tahun Galaskai cucunya? Benarkah Dodi merasa sedih dan juga kecewa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. To feel
PE Gala Sky Dodi Sudrajat mengaku sedih dan kecewa karena sudah 2 tahun berturut-turut termasuk tahun ini tidak diundang oleh pihak Haji Faisal untuk hadir di perayaan ulang tahun Gala Sky cucunya. Kekecewaan tersebut semakin menyeruak lantaran di ulang tahun Gala Sky pada tahun lalu, Dodi dan Mayang putrinya yang mendatangi rumah Gala Sky tinggal justru tidak bertemu Gala di sana. Lantaran pesta ulang tahunnya dirayakan di tempat lain. Padahal Dodi dan Mayang pun sudah membawa kado dan kue ulang tahun. Merasa kecewa dengan hal tersebut, tahun ini Dodi mengaku tidak akan lagi mendatangi rumah Gala kecuali kalau diundang oleh Haji Faisal. Meski demikian, menurut Dodi, Mayang pun telah membelikan kado ulang tahun untuk Gala. Satu kado yang sudah dikirim via online, yaitu 1 unit kostum Spider-Man lengkap dan akan menyusul kado lainnya yang akan diberikan langsung oleh Mayang sebagai Tante Gala. Lantas, ada apa sebenarnya yang hingga kini mengganjal dalam hubungan dua besan tersebut? Dengan sederhana, artinya kita mengundang cuma teman-teman dia di sekolah, nggak seberapa kita undang, tapi rupanya banyak juga yang hadir, mungkin dekat rumah dan saya bersyukur, saya bergembira semuanya happy, semuanya bisa menikmati dan semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya, seperti tahun-tahun sebelumnya semenjak meninggalnya almarhumah Vanessa, ulang tahun Gala ya Dedi selalu nggak diundang. Ini tahun kedua ya setelah Vanessa meninggal. Tahun lalu Gala ulang tahun nggak diundang, tapi Dedi tetap datang pada saat itu ke rumah Gala membawa kado sama Mayang, bawa kue semua. Tapi di rumah Gala waktu itu sepi, jadi nggak ada orang. Ternyata pada saat itu ada acara di satu tempat dan Dedi tidak diundang. Ya artinya Dedi sih nggak kecewa, yang penting Galanya happy, Galanya senang. Tahun ini pun sama, tidak diundang gitu. Jadi ya tidak berharap diundang juga sih gitu. Tapi kalau misalnya diundang, Dedi datang. Ya Mayang dan Dedi tidak berharap diundang, tapi kalau diundang datang. Kalau tahun lalu bawa hadiah, bawa kado, bawa kue, tahun ini karena sudah sudah kecewa dengan tahun yang lalu datang nggak ketemu Gala, akhirnya tahun ini Dedi nggak datang ke rumah, jadi nggak ke rumahnya Gala. Terus Mayang ada hubungan kontak dengan perawatnya Gala, jadi kado untuk Gala sudah dikirim. Mayang itu kirim membelikan kado buat Gala The Hero ya, Spider-Man lengkap semua sama sepatu sama topengnya. Tapi diterima di sana, terus Gala bikin VT, terima kasih Onti Mayang kadonya gitu. Ya senang juga sih, berarti udah diterima. Ya mereka juga bikin video untuk Mayang, itu ada di ini statusnya Mayang. Nah tapi ada satu hadiah buat Gala Sky yang belum dikasih karena Onti Mayang pengen ngasih langsung, itu berupa gitar yang di necknya itu ada nama Gala. Sampai sekarang belum dikasih gitu. Jadi pengen ketemu dulu baru dikasih. Itu karena Mayang pengen Ontinya pengen Gala tuh inget dikasih gitar agar Gala bukan hanya sukses di pendidikan formalnya, tapi harapan Onti dan Dedinya Gala juga punya bakat di luar pendidikan formalnya, entah itu musik, entah itu olahraga. Tapi karena Mayang itu senang musik dan bisa gitar, itu sih jadi tahun ini sedih ya, kecewa, tapi Dedi tidak berharap diundang. Kalau diundang Dedi datang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers
hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.